Hihihihihi, au, au. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama James yang baru saja menemukan sebuah video di YouTube. Video tersebut memperlihatkan 3 mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan ke dalam hutan pada tahun 1999 dan dinyatakan menghilang, yang mana salah satu mahasiswa tersebut adalah kakak kandung si James yang tidak pernah kembali sampai saat ini. Hutan tersebut bernama Black Hills, sebuah hutan yang diyakini merupakan hutan angker yang ada jurinya. Bersama Lisa pacarnya dan 2 sahabat yang merupakan pasangan kekasih, ada Peter dan Ashley. Mereka berempat berencana untuk pergi ke hutan tersebut berharap kakaknya James masih hidup atau setidaknya bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan karena tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yakni tersesat dan menghilang di dalam hutan, James sudah menyiapkan beberapa perangkat canggih seperti drone, walkie-talkie, GPS, kamera night vision, minicam, dan lain-lain. The cool thing about these is they've got built-in GPS. You're getting more of these for Peter and Ashley, right? Singkat cerita, James dan kawan-kawan pun mulai melakukan perjalanan ke hutan Black Hills sekaligus menemui orang yang memposting video tersebut tanpa mereka berempat sadari jika petualangan ini akan penuh dengan hal-hal mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. He has been a little. And this used to be called Blair. Sampailah mereka di tempat orang yang mengupload video tersebut. Tempat tinggalnya berada di sebuah desa kecil yang hanya berjarak beberapa kilometer dari hutan Black Hills. Ada Lane dan Talia, pasangan kekasih yang menemukan kaset rekaman tersebut dan menguploadnya ke YouTube, di mana James ingin Lane dan Talia menunjukkan di mana mereka menemukan kasetnya, berharap kakaknya masih hidup atau setidaknya ada petunjuk yang bisa menjelaskan penyebab menghilangnya mereka bertiga. Tibalah mereka di bagian depan jalan masuk menuju Black Hills, belum di hutan Black Hills karena masih harus jalan kaki menuju ke sana, yang oleh karena hanya bisa dilalui jalan setapak, mereka pun meninggalkan mobilnya di tempat tersebut. What's up? I'm already hungry. Hey, what do you think they're smoking up there? Sepanjang perjalanan, Lane yang lahir di sana pun bercerita mengenai sejarah Black Hills yang katanya dikuasai oleh seorang penyihir Blair atau Blair Witch, di mana semua orang desa percaya jika menghilangnya kakak James dan kedua temannya diakibatkan oleh hal-hal gaib di luar nalar manusia. Namun karena James dan kawan-kawan adalah orang kota yang skeptis terhadap hal-hal yang berbau mistis, mereka justru tertawa ketika mendengar cerita si Lane tersebut. Technically where the Black Hills Woods start, back from when this was private land. Setelah istirahat 1 kali, mereka akhirnya sampai di bagian terdepan hutan Black Hills. Di situ ada papan peringatan bertuliskan dilarang masuk pada malam hari. Namun karena niat awal mereka memang ingin berkemah di sini, James dan kawan-kawan tetap masuk tanpa mengindahkan peringatan tersebut. This is where we found the DV tape. Why does the tree look like that? Lightning. It was like half under, half out, but we had to dig a little. Berjalan melalui semak belukar, sampailah mereka di sungai kecil yang membelah dunia luar dan hutan belantara Black Hills. Tanpa ragu mereka mencopot sepatunya dan berjalan melewati sungai, di mana Ashley tak sengaja kacugak batu tajam yang membuat kakinya terluka tapi masih kuat untuk berjalan. I just gotta clean it. All right, don't put too much pressure on it. Sore menjelang malam, James dan kawan-kawan mulai mendirikan tenda dengan skill seadanya. Bahkan Peter sempat kesulitan untuk mendirikan tendanya sendiri. Sementara Lisa dan James mencoba menerbangkan drone yang mereka bawa untuk melihat pemandangan dari atas, di mana hutan Black Hills ternyata didominasi oleh pohon-pohon besar, sehingga cukup sulit untuk melihat permukaan termasuk posisi mereka saat ini. What exactly should we be looking for? We're looking for the house from Heather's footage. Singkat cerita, malam hari pun tiba. James dan kawan-kawan terlihat sedang bakar sosis tidak pakai so nice, di mana Lane kembali bercerita mengenai sasakala atau asal-usul kenapa hutan ini dianggap angker. Dahulu ada seorang wanita bernama Ellie Kedward yang dituduh sebagai penyihir. Warga desa pun membunuhnya dan mengikatnya jasadnya di atas pohon dengan kaki dan tangan yang diikat dengan batu besar, sehingga membuat kaki dan tangannya meregang atau memanjang. Ever since there's been a curse on these woods. The legend says if you look directly at the witch, you'll die just from the fright of it.
Beberapa waktu berlalu, warga pun kembali ke dalam hutan untuk melihat jasad Ellie, namun ternyata sudah menghilang dan dianggap telah dimakan binatang. Nah, sejak saat itulah muncul rumor tentang kutukan Ellie terhadap hutan ini, yang barang siapa melihat langsung ke arah penampakan sosok Ellie, maka orang tersebut akan langsung mati karena ketakutan. Sehingga satu-satunya cara agar bisa selamat adalah dengan tutup mata atau membalikan tubuh secara langsung, seperti satu orang yang berdiri di pojokan dalam rekaman tersebut. I've been to these woods before. This is all just stories, okay? Hey, dude. Yeah, good night. Ketika malam semakin larut dan semua orang sedang tertidur lelap, James dikejutkan dengan suara kukurusukan di luar tenda yang ketika dia keluar, Talia mengatakan jika Lane izin kencing sekitar 10 menit yang lalu dan belum kembali sampai sekarang, sehingga James dengan baik hati mau menemani Talia mencarinya, dan tiba-tiba... Lane! God, where is he? Lane! Wayne! Sound like it landed nearby. Oh, Lane! Ya, jump scare. Sebetulnya Lane tidak perlu muncul seperti itu dan bisa muncul dengan pelan tanpa mengagetkan mereka dan kita yang menonton. Di mana alasan Lane keluar adalah penasaran dengan suara yang tadi muncul sama seperti si James, namun tidak ada apa-apa di luar sana. Yeah. Okay. Keesokan paginya mereka semua dikejutkan dengan penemuan simbol aneh yang tergantung tepat di sekitaran tenda. Namun yang tidak kalah aneh adalah waktu menunjukkan pukul 2 siang yang padahal mereka semua baru saja bangun. Terkecuali mereka semua adalah tipikal orang yang kebluk yang biasa gadang dan bangun siang. Tapi ini sangatlah tidak masuk akal. Does anybody know what time it is? My watch is saying 2 p.m. Alright, but how did we sleep till 2 in the afternoon? James dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pulang setelah merasa bahwa mereka tidak siap untuk hal seperti ini. Yang ketika dalam perjalanan tersebut, Peter tak sengaja melihat sebuah tali yang mirip dengan tali yang digunakan pada simbol aneh tadi, di mana Talia dan Lane akhirnya mengaku jika mereka berdualah pelaku yang telah membuat simbol-simbol aneh tersebut berdasarkan apa yang mereka lihat dalam rekaman videonya. Tujuannya adalah supaya James dan kawan-kawan memutuskan untuk segera pulang, di mana Lane dan Talia ternyata ketakutan setelah mendengar suara aneh semalam, dan karena gengsi jika harus meminta pulang duluan, Lane dan Talia pun membuat simbol-simbol tersebut supaya James dan kawan-kawan sendirilah yang segera meminta untuk pulang. You fake this? Yeah, we faked it. Di sini juga terkuak jika Lane dan Talia ternyata sama sekali belum pernah masuk ke hutan Black Hills, yang berarti mereka berdua tidak pernah menemukan kasetnya, dan apa yang mereka upload di YouTube bukanlah hasil temuan, melainkan mengambil dari akun lain lalu dire-upload ke akun YouTube pribadi mereka. Dan alasan mereka ikut adalah tidak lebih dari hanya butuh konten semata alias AdSense, oleh karena terlalu takut pergi ke hutan berdua saja, sehingga Lane dan Talia memanfaatkan James yang kehilangan kakaknya agar mau masuk ke hutan ini beramai-ramai. Okay, what if we get lost? I thought you guys came out here all the time. You walk that way for about 2 miles, you hit the fence. Lane dan Talia pun diusir dari kelompok dan disuruh untuk pulang duluan saja. Sementara untuk James, dia nampak kecewa karena harapan untuk menemukan kakaknya ternyata nihil. Namun sisi baiknya adalah mereka semua sekarang sudah tidak takut dengan hutan angker dan hal mistis, karena jika itu nyata, pastilah itu semua ulah si Lane dan si Talia. Lisa, come on. James dan kawan-kawan pun melakukan perjalanan pulang berdasarkan petunjuk dari GPS. Namun sesuatu yang tak diduga terjadi ketika mereka mengalami apa yang dinamakan dengan kasarung. Kasarung adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya tersesat dalam tanda kutip goib, yang jika diperinci dengan bahasa sains dan lebih ilmiah artinya kurang lebih semacam time looping atau mengulangi kejadian yang sama berulang kali, pergi ke tempat semula seolah berputar-putar di tempat yang sama, yang mana setelah berjalan berkilo-kilometer mereka ternyata berakhir di lokasi yang sama, yakni tempat mereka mendirikan tenda semalam. Karena luka di kaki Ashley semakin parah, Peter pun mendirikan tenda dan menyuruhnya untuk istirahat, yang ketika sedang membuka perbannya, tiba-tiba... I'll go get Jane. What was that? What just happened? Ya, ada sesuatu yang bergerak di dalam kulit Ashley, entah apa itu. James dan Lisa pun menerbangkan drone-nya lebih tinggi untuk memastikan kembali jalan pulang. Namun lagi-lagi hanya pepohonan saja yang terlihat tanpa ada jalan setapak atau aliran sungai. Dan ketika sedang mencoba untuk menerbangkannya lebih tinggi, drone pun tiba-tiba error dan terjatuh entah di mana.
Should I take it further out? Malam tiba, James dan Lisa sedang berada di sekitaran tenda menjaga Ashley yang sedang demam akibat infeksi, sementara Peter sedang kencing keluar sambil mencari kayu bakar yang ketika sedang dalam perjalanan pulang, ada muncul suara wanita tertawa cekikikan, seperti ini suaranya. Hello? Hey. Peter pun langsung lari terbirit-birit setelah melihat penampakan yang muncul, di mana saat sudah berlari jauh, tiba-tiba ya, Peter pun tertimpa pohon yang runtuh disusul dengan suara aneh yang semakin mendekat yang dalam detik-detik mencekam ini, Peter pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika sosok tersebut menyeretnya yang membuatnya menjadi orang pertama yang hilang dari kelompok ini. James dan Lisa sendiri kedatangan Silen dan Talia dengan kondisi yang sudah lusuh dan kotor. Mereka mengaku sudah 5 hari tersesat di dalam hutan ini, yang padahal mereka berdua baru saja tadi siang terpisah dari kelompok. What are you talking about? It's been 5 days since we saw you. Talia yang kelaparan dan ketakutan pun memilih untuk bertahan bersama dengan James dan kawan-kawan, sementara lain bersikeras untuk terus bergerak supaya bisa secepatnya keluar dari hutan ini. Back here, please! What? Look at them, they're doing better than us, aren't they? These people are gonna die. They're gonna be here forever. Talia. Keesokan paginya, tepat jam 7 pagi saat alarm berbunyi, James dan Lisa cukup dibuat heran dengan kondisi di luar yang masih gelap. Tak cukup sampai situ, di luar sudah banyak sekali simbol-simbol aneh yang nampaknya terbentuk secara alami dan jelas bukanlah buatan Silen dan Talia. Terjadi momen membagongkan ketika Talia dan Ashley panik tak terkendali, di mana Talia panik karena ingin cepat pergi, sementara Ashley panik karena James yang menghilang. Ashley. Ashley. Talia menemukan rambutnya terdapat pada salah satu simbol menyerupai tubuh manusia tersebut, yang ketika Ashley marah dan mematahkan simbolnya, tubuh Talia pun langsung ikut patah dan tewas saat itu juga, sehingga simbol-simbol ini berfungsi sebagai boneka santet atau boneka voodoo, yang praktek semacam ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang dengan profesi sebagai seorang penyihir. Dan tiba-tiba mereka bertiga pun lari ke arah yang berbeda. Takut wajar, tapi jangan sampai cilaka kupulah sorangan atau mencelakai diri sendiri dengan ketololan yang akhirnya membuat mereka bertiga terpisah satu sama lain. Beruntung James dan Lisa adalah pasangan kekasih yang memiliki feeling kuat satu sama lain, sehingga mereka berdua bisa bertemu dan bersama lagi. Sementara untuk Ashley, dia justru menemukan drone yang tersangkut di atas pohon, dan luar biasanya drone tersebut masih hidup. Daya baterainya pun super duper tahan lama, padahal sudah tersangkut dari kemarin sore dengan kondisi yang belum dimatikan. Karena tak mau terlepas, Ashley pun naik ke atas pohon untuk mengambilnya, yang ketika sedang melakukan hal itu, tiba-tiba tersisa James dan Lisa yang sedang mencari Ashley. Mereka berdua justru menemukan sebuah rumah tua yang sama persis dengan yang ada di dalam rekaman video, di mana James yakin jika kakaknya berada di dalam rumah tersebut. I don't want to go in there. I don't think you should go. Let's go. Not a sister! You know this is what I came here for. Karena Lisa terlalu takut, James akhirnya masuk sendirian. Satu persatu ruangan pun dia lewati, hingga sampailah di sebuah kamar loteng yang kondisi dindingnya bolong-bolong hingga terlihat cahaya petir dari luar. Saat itulah pintu tiba-tiba tertutup disusul dengan lampu senter yang mati dan
Kembali ke Lisa yang sedang berada di luar tepat di bawah hujan deras, Lisa akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam setelah James tak kunjung keluar. Berbeda dengan James yang pergi ke lantai atas, Lisa justru masuk ke dalam ruang bawah tanah yang kondisinya benar-benar sangat menyeramkan, cocok untuk syuting acara uka-uka. Tak diduga, Lisa kembali bertemu dengan Len yang kondisinya sangat berbeda dengan kondisi terakhir saat bertemu, karena memang si Len sudah 1 tahun berada di sini, yang bagi Lisa hanya beberapa jam saja sejak terakhir mereka bertemu. Terlalu lama terjebak di sini membuat Len menjadi sedikit sedeng hingga dia meyakini jika sang penyihir penguasa tempat ini menginginkan tumbal. Len pun memukul Lisa hingga pingsan dan menyeret tubuhnya ke dalam sebuah lubang di bawah lantai. Di situ Lisa menemukan terowongan kecil menuju entah kemana. Tak punya pilihan lain, Lisa pun menelusuri terowongan tersebut hingga keluar dari ruangan lain di rumah ini. Di situ juga Lisa menemukan sebuah pisau sehingga ketika Len datang, dia pun langsung menikam si Len hingga tewas saat itu juga. Dengan cepat Lisa pun naik ke loteng dan menguncinya dari dalam, yang kita tahu ini sia-sia saja karena penyihir jelas tidak akan kesulitan oleh hanya sebuah gagang panto. Tak disangka James muncul dengan cara yang cukup jumpscare yang membuat Lisa terkejut. Tak lama muncullah cahaya terang dari luar, entah dari mana asalnya, yang pasti dari tim produksi. Saat itulah muncul si penyihir berhasil mendobrak pintunya, yang ketika sedang panik James teringat dengan kata-kata Len untuk berdiri di sudut ruangan dan jangan pernah melihat langsung ke arahnya. Just keep your eyes closed. I can't look directly at her. Close your eyes. James tiba-tiba mendengar suara kakaknya sehingga dia memutuskan untuk berbalik dan tiba-tiba Heather? ya, si penyihir berhasil mempengaruhi pikiran si James seolah mendengar suara kakaknya. Tersisa Lisa yang masih hidup. Dia pun berusaha keluar dari rumah ini dengan cara membalikkan kameranya untuk melihat posisi si penyihir berada tanpa harus melihatnya secara langsung. Perlahan demi perlahan dia pun mulai melangkahkan kakinya ke belakang, yang tanpa diduga terdengar suara si James yang memanggil-manggil namanya dan... Lisa, I'm so sorry. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah isi baterai kameramu sampai penuh supaya semua kejadian bisa terekam sampai selesai. Dan satu lagi, kameramen tidak selamanya selamat dari maut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.